teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Pocong Bonceng. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Angin malam berdesir menerpa wajah Pak Burhan dan Bu Tini saat bis mereka tumpangi melaju kencang. Bis itu membelah kegelapan malam, hanya ditemani cahaya bulan purnama yang redup. Mereka, suami istri, sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman setelah berbulan-bulan berjuang membangun usaha pecel lele di kota. Senyum bahagia terpancar di wajah keduanya. Melewati kemacetan kota dan hiruk-pikuk kehidupan urban terasa menyenangkan. Mereka tidak sabar untuk segera bertemu keluarga dan sanak saudara di kampung. Namun, keceriaan itu perlahan sirna saat bis memasuki kawasan hutan angker yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Konon, sering terjadi kejadian aneh dan mengerikan di sana. Suasana mencekam mulai terasa. Hawa dingin menusuk tulang, seolah menembus jaket yang dikenakan Pak Burhan dan Bu Tini. Bulu kuduk mereka pun meremang. Suara jangkrik yang biasanya riuh di malam hari seolah lenyap digantikan oleh desauan angin yang berbisik menyeramkan. Bu Tini merapatkan genggaman tangannya pada lengan Pak Burhan. "Pak, kok anginnya jadi dingin sekali ya?" bisiknya dengan nada khawatir. Pak Burhan merasakan hal yang sama. Ia mengangguk pelan, berusaha terlihat tenang di depan istrinya. "Mungkin cuma hawa pegunungan saja, Bu," jawabnya. Meski dalam hati, ia juga merasakan keganjilan. Tiba-tiba, laju bis yang tadinya kencang mulai melambat. Padahal berdasarkan cerita para penumpang, jalur bis lintas hutan ini biasanya sepi dan bis bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Bu Tini mengerutkan keningnya. Rasa penasaran mulai mengusiknya. "Pak, kenapa bisnya jadi pelan sekali ya?" tanyanya pada Pak Burhan. Lampu sorot bis hanya menerangi jalanan lurus di depan mereka yang tampak kosong melompong. Tidak ada kendaraan lain yang menghalangi. Pak Burhan ikut mengamati ke depan. "Entahlah, Bu, mungkin ada masalah di mesinnya," jawabnya dengan nada ragu. Ketidakpastian itu membuat Bu Tini semakin resah. Ia melirik ke arah penumpang lain dan melihat raut wajah tegang dan ketakutan tergambar jelas di sana. Suasana hening mencekam menyelimuti seluruh penumpang. Tidak tahan, dengan rasa penasaran yang semakin menjadi, Bu Tini memberanikan diri untuk bertanya kepada sopir bis. Suaranya sedikit gemetar saat ia mengucap, "Pak supir, kenapa bisnya jalan pelan sekali?" Supir bis, seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata sayu, menoleh ke arah Bu Tini. "Maaf, Bu, saya tidak berani menyalip pengendara sepeda ontel di depan sana," jawabnya pelan, membuat rasa penasaran Bu Tini semakin menjadi. "Sepeda ontel? Di mana?" tanya Bu Tini, berusaha melihat keluar jendela yang sedikit berembun. Matanya menyapu kegelapan di depan, namun tidak melihat apapun. Sang supir menggerakkan dagunya ke arah depan. "Itu, Bu, lampunya agak redup." Bu Tini pun mengikuti arah tunjuk sang supir. Matanya menangkap samar-samar bayangan hitam yang mengayuh sepeda ontel dengan pelan. Bayangan itu membawa tumpukan ranting kayu yang tingginya melebihi kepala orang dewasa. Saat pandangan Bu Tini
fokus pada tumpukan ranting kayu itu, darahnya serasa berhenti mengalir. Di atas tumpukan ranting kayu tersebut, dia melihat dengan jelas sesosok pocong berpakaian lusuh. Pocong itu duduk diam menundukkan kepalanya, tidak bergerak sama sekali. Butini terpekik histeris. Teriakannya memecah keheningan yang mencekam di dalam bis. Para penumpang sontak menoleh ke arahnya. Mata mereka melotot ketakutan saat melihat apa yang dilihat oleh Butini. Setelah hampir 2 jam yang menegangkan, bis akhirnya berhasil menyalip sepeda ontel tersebut. Sang supir memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah masjid tua yang terletak di pinggir jalan. Para penumpang pun berhamburan keluar, meregangkan otot-otot mereka yang kaku karena ketakutan. Secara tidak sengaja, Butini melihat kakek pengayuh sepeda ontel itu juga beristirahat di serambi masjid. Rasa penasaran yang bercampur rasa takut mendorongnya untuk mendekati kakek tersebut. "Kakek, tadi itu ada pocong di atas ranting kayu itu. Siapa?" tanya Butini dengan suara bergetar. Kakek itu menatap Butini dengan tatapan kosong. "Itu istri saya," jawabnya pelan. Jawaban kakek itu membuat Butini tercengang. "Istri kakek? Tapi dia kan..." Kakek itu mengangguk pelan. "Iya, dia meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi dia tidak ingin saya bekerja sendirian," jelasnya dengan suara lirih. Kakek itu kemudian menceritakan mimpinya, di mana dia bertemu dengan istrinya. Dalam mimpinya, sang istri berkata bahwa dia tidak ingin melihat kakek bekerja sendirian dan akan selalu menemaninya. Butini terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Perasaan kasihan dan simpati bercampur aduk di dalam hatinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai dan harus hidup sendirian. Suasana di masjid tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Tiba-tiba Butini mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu terdengar sangat pelan, namun dia bisa mendengarnya dengan jelas. "Pergilah, tinggalkan tempat ini," bisik suara itu. Butini menoleh ke sekelilingnya, namun tidak ada seorang pun di sekitarnya. Rasa takutnya menjadi semakin jadi-jadi. Ia pun mengajak Pak Burhan dan para penumpang lainnya untuk segera meninggalkan masjid tersebut. Pak Burhan dan para penumpang lainnya mengikuti Butini keluar dari masjid. Rasa takut masih menyelimuti mereka, namun mereka ingin segera melanjutkan perjalanan dan meninggalkan tempat menyeramkan itu. Bis kembali melaju di jalanan yang gelap. Suasana di dalam bis terasa tegang dan sunyi. Para penumpang saling berbisik menceritakan pengalaman mengerikan yang mereka alami di masjid tadi. Butini duduk di samping Pak Burhan, berusaha untuk menenangkan dirinya. Ia memeluk erat lengan suaminya, mencoba menghilangkan rasa takut yang masih membayangi. Tiba-tiba, bis mengalami hal yang aneh lagi. Lampu sorot bis tiba-tiba mati, membuat suasana di dalam bis menjadi gelap gulita. Teriakan panik kembali terdengar dari para penumpang. Namun, Pak Burhan tetap tenang. Dia menyalakan lampu darurat di handphonenya dan berusaha untuk menerangi jalan di depan. Dia kemudian meminta supir bis untuk berhenti sebentar. Pak Burhan dan beberapa penumpang laki-laki turun dari bis untuk memeriksa keadaan mesin. Setelah beberapa menit, mereka kembali ke dalam bis dengan kabar yang melegakan. Lampu bis mati karena korsleting ringan dan telah berhasil diperbaiki. Bis kembali melaju di jalanan yang gelap.
Para penumpang masih diliputi rasa takut, namun mereka berusaha untuk tetap tenang. Mereka berharap perjalanan ini segera berakhir dan mereka bisa sampai di kampung halaman dengan selamat. Perjalanan malam itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi Pak Burhan dan Bu Tini. Kejadian-kejadian aneh dan mengerikan yang mereka alami di hutan angker dan masjid tua akan selalu tertanam dalam ingatan mereka. Meskipun begitu, mereka bersyukur karena akhirnya bisa sampai di kampung halaman dengan selamat. Mereka disambut dengan hangat oleh keluarga dan sanak saudara. Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada, salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Lentera Malam yang berjudul Study Tour Lewat Alas Roban, Semua Siswa Kesurupan. Buat kalian yang sudah penasaran, yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak. Kalau kalian benar-benar berani. Study Tour Lewat Alas Roban, Semua Siswa Kerasukan. Story horor by Lentera Malam. Di antara kalian pasti sudah pernah study tour ke wisata tertentu. Namun kisah study tour kali ini cukup mencengangkan, di mana ada satu bis yang mengalami gangguan dari awal berangkat sampai pulang. Kejadian ini terjadi pada tahun 2011, tepatnya ketika Raffi kelas 2 SMA. Saat itu sekolahnya mengadakan study tour ke Bali. Ada sekitar 300 orang termasuk guru dan siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka sampai di daerah Cirebon sewaktu maghrib. Mereka istirahat dan sholat sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, semuanya bercanda ria karena menikmati suasana sampai akhirnya malam pun tiba. Semua tertidur, kecuali supir pengganti dan juga Raffi. Saat itu, Raffi tampak biasa saja. Sampai-sampai ia dikagetkan dengan suara benturan yang cukup keras. Ia kaget melihat kaca di bagian atas tepat di sampingnya itu retak. Saat itu, semua terbangun dan kaget. Kenapa ini? Kenapa? Mereka terdiam. Sudah, jalan saja sekarang. Sekarang kita lagi ada di hutan. Raffi masih terdiam. Apalagi ketika pendengarannya menangkap sesuatu. Seperti suara lemparan batu dan juga kaca yang dicakar dari luar jendela. Suasana semakin horor. Karena semakin lama, jalanan mereka semakin berkabut. Bis mereka bahkan kehilangan jejak. Pak supir tidak tahu kemana perginya 5 bis yang lainnya. Seingatnya beliau, terus jalan hingga tiba-tiba pandangannya terhalang oleh kabut yang cukup tebal. Sedangkan menurut pengakuan kernet bus berbeda lagi. Beliau ingat betul ketika bis yang mereka tumpangi menabrak sesuatu, bukan tanaman dan juga bukan hewan. Sesuatu yang memiliki rambut cukup panjang. Kita tadi menabrak kepala yang melayang. Ini kita lagi berada di alas roban. Mendadak, semuanya terdiam, tidak bisa berkutik. Jangan cerita macam-macam. Kalau kita cerita bisa saja itu
mereka ikutan nantinya. Mas, ada yang mendengar suara batu yang dilempar tidak? Itu tadi, ada anak kecil yang lempar batu ke bis. Raffi terdiam. Lah, mana ada anak kecil di tengah hutan, pikirnya. Setelah itu, Raffi kembali ke tempat duduknya di bagian agak belakang. Hingga menjelang subuh, mereka sampai di kota Surabaya. Sebelumnya mereka ingin servis kaca tapi tidak jadi karena memakan waktu lama. Nah, setelahnya mereka melewati pelabuhan dari Surabaya yang menyeberang ke Bali. Di pelabuhan inilah bis Raffi berkumpul dengan bis yang lainnya. Di sini juga ada orang yang menjaga. Entah dalam artian apa, Raffi juga tidak terlalu paham sampai akhirnya mereka tiba di Bali. Karena tidak pernah ke Bali sebelumnya, mereka tidak tahu adat istiadat di daerah sana. Salah satu teman Raffi iseng menendang sesajen. Ini apaan sih? Mengganggu? Raffi sudah berusaha memperingatkan, namun anak itu tetap saja skeptis. Malam itu, Raffi sendirian di kamar karena teman-temannya lagi nobar. Tok 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 tok. Ia tersentak. Ada yang mengetuk pintu, tapi ketika dilihat tidak ada siapa-siapa. Baru sejenak duduk, kemudian ia mendengar suara ketukan lagi dari dalam kamar mandi. Ah, apa ada yang kekunci di kamar mandi ya? Namun, ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Raffi akhirnya memutuskan buat sholat terlebih dahulu. Ketika sholat, ia lagi-lagi mendengar suara ketukan dari jendela hotel, padahal dari jendelanya itu tidak ada balkon sama sekali. Setelah sholat, Raffi melihat di balik jendela. Rupanya ada pura kecil yang menghadap ke kamarnya. Wah, apa mereka tidak suka sama kedatanganku dan teman-teman ya? Namun, Raffi mengabaikan itu. Keesokan harinya mereka bersenang-senang seperti biasa hingga malam harinya Raffi ikutan nobar. Malam itu, saat lagi nobar, Raffi kebelet pipis. Ia langsung pergi ke kamarnya. Nah, saat di dalam kamar mandi inilah, ia mendengar pintu kamar terbuka. Wah, sudah pada selesai nobar itu. Namun, saat keluar kamar mandi ia tidak melihat siapapun di dalam kamar. Karena penasaran, Raffi kembali ke kamar sebelah. Tadi siapa yang balik ke kamar? Teman-temannya juga bingung apa maksud si Raffi. Kita mah dari tadi di sini kali, tidak ada yang balik, jelas mereka. Kalau mereka di sini, terus yang membuka pintu kamar siapa tadi? Setelah 3 hari berlalu, mereka semua bersiap melanjutkan perjalanan berikutnya. Karena sehabis dari Bali, mereka akan pergi wisata ke Yogyakarta. Bis-bis mulai berjejeran siap berangkat meninggalkan kota Bali. Mereka menyeberang pelabuhan menuju ke Banyuwangi. Sehabis itu, mereka sampai di PLTU Paiton. Disinilah keanehan mulai terjadi. Mendadak, semua cewek yang duduk di bagian tengah berteriak kesakitan. Bahkan anehnya supir dan kenek itu terlihat lempeng-lempeng saja. Mereka bukan dari sekolah kita. Raffi memperhatikan dengan jelas. Ia melihat ada salah satu karakter jahat dari tari barong yang sedang menari di tengah bis. Sialan, itu apaan? Mereka semua histeris dengan keadaan saat itu. Salah satu teman Raffi juga melihat kalau ada kepala terbang dari luar jendela bis. Sial, ada kepala terbang di luar jendela. Raffi yang melihat itu semakin bingung. Apalagi sedari tadi supirnya masih diam saja. Baca doa sebisa kalian teman-teman. Raffi dan teman-temannya segera membaca doa. Sampai akhirnya
Sopir dan kernet tersadar dan langsung mengerem mendadak. Sementara si cewek-cewek yang kerasukan pada mental dan pingsan. Ada apa ini? Kok bis di depan hilang? Mereka kemana? Sadar Pak, bis kita yang jalan paling depan. Nah, ternyata saat mereka berhenti, sopir bis baru menyadari kalau bis di depannya hilang. Padahal bis mereka berada di paling depan. Karena bis yang ditumpangi Raffi berhenti mendadak, hal itu tentu memancing rasa penasaran dari 4 bis di belakangnya. Supir bis yang berada di belakang langsung menyamperin ke depan. Ada apa? Kok berhenti mendadak? Tanyanya dengan raut cemas. Tidak apa-apa Pak, tadi ada kucing lewat. Sudah, kita lanjut ya. Supir bis Raffi memberi penjelasan. Barulah setelah itu mereka lanjut ke rest area. Di rest area inilah ada salah satu siswa dari bis keempat yang nyamperin Raffi. Wah, rame ya? Raffi bertanya-tanya. Rame apa ini maksudnya? Raffi sebenarnya tidak terlalu kenal dengan siswa itu. Wajarlah, rame sekali di bis kalian. Raffi terkejut. Setaunya siswa ini memang indigo. Kemudian rame yang dimaksud adalah rame dari sosok tidak kasat mata. Raffi juga terkejut ketika menyadari kejadian aneh itu berada di dekat PLTU Python, di mana di jalur ini pula terjadi tragedi Python beberapa tahun lalu. Untungnya tidak sampai kenapa-kenapa. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju hotel di daerah Jogja. Sampai di sana, mereka langsung istirahat. Jam 10 malam. Raffi melihat dengan jelas kalau temannya tidur di kamar sebelah. Raffi langsung mengunci pintu kamar dan tidur dengan kedua temannya yang lain. Anehnya, di tengah-tengah lagi tidur, Raffi merasa badannya itu berat. Pas bangun dia melihat temannya yang tadi tidur di kamar sebelah tiba-tiba sudah tidur di atas badannya. Loh, kok kamu di sini? Berat sekali. Minggir, minggir. Semua yang di kamar Raffi bingung. Kenapa dia bisa masuk? Sedangkan ketika dicek pintu kamar masih terkunci. Pintu kamar sebelah juga terkunci. Lalu dia masuk lewat mana? Tapi menurut pengakuannya, saat ia akan tidur, ia pindah masuk ke kamar Raffi. Tidak sampai di sini saja. Keanehan berikutnya terjadi sewaktu mereka sudah sampai di Jakarta. Ada salah satu teman sekelasnya yang sakit dan saat itu pula mereka tahu teror yang mereka alami sepanjang jalan dari Bali menuju Jogja, bahkan sampai di Jakarta. Teman sekelasnya ternyata membawa pasir dari Pantai Kuta, dan parahnya pasir itu adalah rumah dari sosok penunggu pantai. Pada akhirnya pasir itu dikembalikan ke Bali dan teror yang mereka alami selesai sampai di sana. Teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Persimpangan Angker. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak. Kalau kalian masih berani. Hembusan angin malam yang dingin menusuk kulit Randy
pemuda berusia 23 tahun yang sedang dalam perjalanan pulang. Ia baru saja menghabiskan malam yang menyenangkan bersama kekasihnya, Sarah, di desa tetangga. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 1 dini hari, dan jalanan yang biasanya ramai kini sepi tanpa lalu lalang kendaraan. Hanya ada suara mesin mobilnya yang memecah kesunyian malam. Lampu depan mobilnya menembus kegelapan, menerangi jalanan aspal yang berkelok. Randy mulai merasa kantuk menyeregap. Ia menguap lebar, matanya terasa berat. Tanpa sadar ia sudah memasuki daerah persimpangan jalan yang terkenal angker di kalangan warga sekitar. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalanan dan menambah suasana mistis di sekitarnya. Randy mengusap matanya, berusaha mengusir rasa kantuk. Ia melirik ke kaca spion memastikan tidak ada kendaraan lain di belakangnya. Namun, saat ia mengarahkan pandangan ke depan, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Dari arah kanan, seberkas cahaya lampu yang sangat terang muncul tiba-tiba, seakan merobek kegelapan malam. Randy mengerjap, berusaha memastikan apa yang dilihatnya. Dalam sekejap, kabut di depannya tersibak menampakkan sebuah bis besar berwarna merah menyala. Bis itu melaju kencang ke arahnya, tanpa suara mesin, hanya deru angin yang menyeramkan. Lampu depannya yang menyilaukan membuat Randy tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, ia bisa merasakan kehadiran bis itu yang begitu mengancam. Randy menjerit, panik. Ia menginjak pedal rem sekuat tenaga, namun mobilnya terus melaju tidak terkendali. Ia membanting setir ke kiri berusaha menghindari tabrakan. Namun, bis itu seakan mengikutinya, terus mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Randy membanting setir ke kanan berharap bisa melewati bis itu. Namun bis itu seakan menempel pada mobilnya, tidak memberikan ruang sedikit pun. Randy merasa putus asa. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia memejamkan mata pasrah akan nasibnya. Terdengar suara decitan ban yang memekakkan telinga, diikuti oleh benturan keras yang mengguncang tubuh Randy. Mobilnya terpelanting, menabrak pohon besar di pinggir jalan. Kaca depan mobil pecah berkeping-keping, serpihannya berserakan di mana-mana. Randy terlempar ke depan, kepalanya membentur dashboard dengan keras. Beberapa saat kemudian, Randy membuka mata. Ia merasa pusing dan seluruh tubuhnya sakit. Ia mencoba bergerak, namun rasa nyeri yang luar biasa membuatnya menyerah. Ia melihat ke sekeliling, mencari keberadaan bis merah yang tadi mengejarnya. Namun bis itu lenyap tanpa jejak, seakan ditelan bumi. Randy mencoba berteriak minta tolong, namun suaranya hanya berupa bisikan lemah. Ia berusaha meraih ponselnya, namun tangannya tidak mampu bergerak. Rasa sakit dan kelelahan akhirnya membuatnya kehilangan kesadaran. Pagi harinya, seorang petani yang sedang melintasi jalan itu menemukan mobil Randy yang ringsek. Ia segera menghubungi polisi dan ambulan. Randy pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun, nyawanya tidak tertolong. Ia meninggal dunia akibat luka parah di kepala dan dada. Polisi melakukan penyelidikan atas kecelakaan tersebut. Mereka memeriksa kondisi mobil Randy, mengumpulkan bukti-bukti di sekitar lokasi kejadian dan mewawancarai beberapa saksi mata. Namun, ada satu hal yang membuat polisi kebingungan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan bis yang terlibat dalam kecelakaan itu. Tidak ada bekas ban di jalan. Tidak ada serpihan kaca atau bagian bodi bis yang tertinggal. Seolah-olah bis itu tidak pernah ada. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi, namun tidak ada satupun kamera yang merekam keberadaan bis merah tersebut. Polisi
mulai bertanya-tanya, apakah Randy hanya berhalusinasi karena kelelahan, atau mungkinkah ada sesuatu yang lebih misterius terjadi di persimpangan jalan itu. Berita tentang kecelakaan tragis Randy dan hilangnya bis merah misterius menyebar cepat di desa. Warga sekitar mulai berbisik-bisik mengaitkan kejadian ini dengan legenda urban tentang persimpangan angker tersebut. Polisi yang masih bingung dengan ketiadaan bukti fisik memutuskan untuk menggali lebih dalam dengan mewawancarai penduduk setempat. Seorang wanita tua bernama Bu Narti yang tinggal tidak jauh dari persimpangan menjadi saksi kunci. Dengan wajah keriput dan mata yang menyimpan banyak cerita, ia menceritakan pengalamannya melihat bis merah itu beberapa kali. "Bis itu bukan barang baru di sini," ujar Bu Narti dengan suara serak. "Sudah bertahun-tahun ia muncul, selalu pada malam hari yang sepi, tapi tidak pernah ada yang berani mendekatinya." Bu Narti menjelaskan bahwa bis itu selalu muncul dari arah yang sama, melintasi persimpangan dengan kecepatan tinggi lalu menghilang begitu saja di tikungan. Ia juga menyebutkan ciri-ciri bis itu: besar, berwarna merah menyala, dan tidak memiliki nomor atau tanda pengenal lainnya. Polisi juga mewawancarai beberapa saksi lain yang mengaku pernah melihat bis merah itu. Kesaksian mereka serupa. Bis itu selalu muncul tiba-tiba, tanpa suara mesin, dan menghilang secara misterius. Tidak ada yang pernah melihat pengemudinya dan tidak ada yang berani mendekatinya. Polisi memeriksa catatan perjalanan bis di daerah tersebut, namun tidak menemukan adanya bis merah yang sesuai dengan deskripsi para saksi. Mereka juga mencari informasi tentang kecelakaan bis yang pernah terjadi di persimpangan itu, namun tidak menemukan catatan apapun. Semakin dalam polisi menyelidiki, semakin banyak misteri yang muncul. Warga setempat mulai menyebut bis merah itu sebagai bis hantu nomor 7. Meskipun tidak ada yang tahu pasti dari mana asal-usul nomor tersebut. Beberapa orang percaya bahwa bis itu adalah arwah penasaran dari kecelakaan bis yang terjadi di masa lalu, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai pertanda buruk. Polisi berusaha mencari penjelasan logis atas fenomena ini, namun bukti-bukti yang ada justru semakin menguatkan dugaan bahwa bis merah itu bukanlah bis biasa. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan adanya kekuatan supranatural yang terlibat. Sementara itu, persimpangan jalan yang dulu ramai kini menjadi sepi. Para pengendara memilih untuk menghindari tempat itu, terutama pada malam hari. Ketakutan akan bis hantu nomor 7 telah menyebar luas, menciptakan suasana mencekam di desa yang dulunya tenang. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang bis hantu nomor 7 semakin menyebar luas, tidak hanya di desa sekitar persimpangan tetapi juga di kota-kota terdekat. Media lokal mulai meliput fenomena ini, membuat persimpangan angker itu semakin terkenal. Para peneliti paranormal dan pemburu hantu berdatangan, berharap bisa mengungkap misteri di balik penampakan bis merah tersebut. Mereka melakukan berbagai ritual dan investigasi, namun tidak ada yang berhasil mendapatkan bukti konkret tentang keberadaan bis hantu itu. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan dan spekulasi, warga setempat mulai menggali lebih dalam tentang sejarah persimpangan tersebut. Seorang tetua desa, Pak Karto, yang sudah berusia lanjut, menceritakan sebuah kisah tragis yang terjadi puluhan tahun silam. Dulu, di persimpangan itu pernah terjadi kecelakaan bis yang sangat mengerikan, tutur Pak Karto dengan suara lirih. Bis itu membawa rombongan anak sekolah yang sedang dalam perjalanan karya wisata. Bis itu mengalami remblong dan menabrak pohon besar, menewaskan semua penumpangnya. Pak Karto
menjelaskan bahwa kecelakaan itu terjadi pada malam hari yang berkabut, mirip dengan kondisi saat Randy mengalami kecelakaan. Ia juga menyebutkan bahwa bis yang terlibat dalam kecelakaan itu berwarna merah dan memiliki nomor 7. Cerita Pak Karto semakin menguatkan dugaan bahwa bis hantu nomor 7 adalah arwah penasaran dari para korban kecelakaan bis tersebut. Mereka bergentayangan di persimpangan, mencari keadilan dan menuntut balas atas kematian tragis mereka. Ketakutan warga semakin meningkat setelah beberapa pengendara melaporkan mengalami kejadian aneh di persimpangan tersebut. Mereka mengaku melihat bayangan-bayangan gelap di dalam bis hantu itu, mendengar suara jeritan dan tangisan anak-anak, bahkan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat melintas di dekat persimpangan. Beberapa orang yang berani mencoba mendekati persimpangan pada malam hari mengaku melihat bis hantu itu berhenti sejenak, lalu pintu-pintunya terbuka seolah-olah mengundang mereka untuk masuk. Namun, tidak ada yang berani menerima undangan tersebut, karena mereka tahu bahwa siapapun yang masuk ke dalam bis itu tidak akan pernah kembali. Teror bis hantu nomor 7 semakin menjadi-jadi. Warga desa mulai melakukan ritual-ritual untuk menenangkan arwah para korban kecelakaan bis. Mereka berharap agar arwah-arwah tersebut bisa beristirahat dengan tenang dan tidak lagi mengganggu penduduk sekitar. Teror bis hantu nomor 7 yang semakin meresahkan membuat pemerintah setempat mengambil tindakan. Mereka berkoordinasi dengan kepolisian dan ahli lalu lintas untuk mencari solusi mengatasi masalah ini. Setelah melakukan kajian mendalam, mereka memutuskan untuk melakukan beberapa perubahan di persimpangan tersebut. Persimpangan yang awalnya sempit dan minim penerangan diperluas dan dilengkapi dengan lampu-lampu jalan yang terang benderang. Rambu-rambu lalu lintas yang jelas juga dipasang untuk memandu para pengendara. Selain itu, dibangun pula sebuah pos polisi di dekat persimpangan, sehingga petugas bisa memantau situasi selama 24 jam. Perubahan-perubahan itu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, tetapi juga untuk menghilangkan kesan angker yang selama ini menyelimuti persimpangan tersebut. Cahaya terang diharapkan bisa mengusir energi negatif dan memberikan rasa aman bagi para pengguna jalan. Setelah persimpangan diperbaiki, kejadian-kejadian aneh yang dulu sering terjadi mulai berkurang. Para pengendara tidak lagi melaporkan melihat penampakan bis hantu atau merasakan hawa dingin yang menyeramkan. Suasana di sekitar persimpangan menjadi lebih tenang dan nyaman. Beberapa bulan kemudian, laporan tentang penampakan bis hantu nomor 7 benar-benar berhenti. Warga desa mulai berani melintasi persimpangan itu pada malam hari tanpa rasa takut. Mereka percaya bahwa arwah para korban kecelakaan bis akhirnya menemukan kedamaian setelah persimpangan diperbaiki dan diterangi cahaya. Pak Karto, tetua desa yang dulu menceritakan kisah tragis kecelakaan bis, merasa lega melihat perubahan positif yang terjadi. Ia berharap agar persimpangan itu tidak lagi menjadi tempat yang ditakuti, melainkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Namun, masih ada beberapa warga yang percaya bahwa bis hantu nomor 7 tidak benar-benar hilang. Mereka yakin bahwa arwah-arwah penasaran itu hanya berpindah ke tempat lain, mencari lokasi baru untuk menampakkan diri. Meskipun begitu, sebagian besar warga desa merasa bersyukur atas hilangnya teror bis hantu nomor 7. Mereka berharap agar kejadian serupa tidak akan pernah terulang lagi. Persimpangan yang dulu angker kini menjadi simbol harapan dan perubahan, mengingatkan mereka akan pentingnya keselamatan dan ketenangan di jalan raya. Teror bis hantu nomor 7 yang semakin meresahkan.
teman-teman subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @nana_ariati yang berjudul asli Persinggahan Mudik. Buat kalian yang sudah penasaran dan tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Alkisah, dua pemuda rantauan ibu kota yang tidak pernah sekalipun absen untuk mudik setiap tahunnya. Maklum, selain karena satu kampung, Robi dan Zidni adalah teman kos di pinggiran Jakarta. Mereka adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan kimia di salah satu kampus swasta. Hampir seluruh anak kampus di 5 angkatan terakhir mengenalnya. Selain jadi senior tua, mereka dikenal sebagai mahasiswa yang tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat oleh sebab perintah sang guru. Robi adalah abang-abangan yang identik dengan dan rambut gondrongnya, sehingga sering dijuluki si gondrong. Ia adalah tipikal orang yang selalu berterus terang dan tenang dalam segala situasi. Sementara Zidni, pemuda berambut keriting dan memiliki sifat panikan. Orang-orang di kampusnya, tidak terkecuali para dosen, selalu memandang rendah karena penampilan keduanya dan berasal dari keluarga kurang mampu. 3 hari sebelum Lebaran tahun 2022, Robi dan Zidni sudah bersiap untuk pulang kampung ke Jawa Tengah menggunakan motor Honda Karisma. Setelah mengemas semua barang yang notabene lebih banyak berisi pakaian kotor, keduanya berangkat pukul 8 malam. Butuh 3 jam hingga dapat sampai di Jalan Raya Pantura, dan mulai kehabisan bensin, Zidni yang jadi supir kini mulai menunjukkan rasa khawatirnya. "Drong, coba kamu googling SPBU paling dekat sekarang. Aku tidak mau motor kita mogok. Sudah malam ini," pinta Zidni. "Aduh, masih sejam lagi, Cuk," jawab Gondrong yang ternyata sudah mencarinya duluan di Google Map. "Lah, terus bagaimana, Drong? Bahaya ini. Namanya malam itu sarangnya kejahatan. Kalau tidak ketemu penjahat, ya ketemu roh jahat." Zidni mulai menunjukkan sifatnya. "Begini saja, kamu pelanin motornya sambil tengok kiri kanan, siapa tahu ada tukang bensin eceran. Aku juga bantu mencari," perintah Gondrong. Setelah beberapa menit mereka mencari, yang dituju belum juga kelihatan. Tapi mereka melihat ada gang seukuran 2 mobil di kiri jalan. "Tuh, di depan ada gang ke dalam. Kita masuk ke situ saja," tunjuk Gondrong. "Itu kemana, Drong? Kita bakal keluar jalur kalau belok ke situ berarti," tanggap Zidni yang kini menghentikan motornya beberapa meter di depan gang. Gondrong mencoba meyakinkan kawannya. "Iya, tapi gang itu pasti mengarah ke perkampungan. Siapa tahu di dalam kita menemukan warung yang jual bensin eceran. Kalau tidak menemukan bensin, minimal kita menemukan tempat istirahat. Besok baru kita cari lagi." Mendengar penjelasan logis dari Gondrong, Zidni pun langsung tancap gas menuju gang tersebut. 15 menit kemudian, mereka akhirnya sampai pada sebuah warung pinggir jalan dengan sawah di kanan dan kiri. Prediksi Gondrong sangat akurat. Pada warung itu terdapat bensin plus tempat untuk mereka merebahkan badannya. Jika dari pinggir jalan, etalase bensin eceran itu ada di depan. Kemudian di belakangnya adalah tempat etalase jajanan, sementara di sampingnya merupakan tempat mereka rebahan. Pada bagian belakang, terdapat pintu tua yang tertutup rapat.
Pada warung tersebut, tinggallah suami istri yang lebih mirip disebut kakek nenek menyambut kedatangan keduanya. "Mampir mas, sini masuk. Dari tadi banyak pemudik macam kalian yang istirahat dan isi bensin di sini. Kalian mau pesan apa?" sambut si nenek. "Oh iya nek, motor kami habis bensin. Ditambah di jalan raya tidak menemukan SPBU. Ternyata dapatnya di sini. Kami pesan mie rebus, teh manis hangat, sama kopi hitam nek," balas Sidney seraya membuka sarung tangannya. Gondrong dan Sidney setengah merebah dan kini mulai menyalakan rokok sambil menurunkan muatannya dari motor. Mulanya semua baik-baik saja, sampai lambat laun setelah mematikan rokok dan menyeruput kopi, keduanya mulai merasakan pening hingga tanpa sengaja tertidur. Pada momen inilah sesuatu yang akan mereka kenang seumur hidup terjadi. Keduanya sama-sama bermimpi hal yang sama. Mereka bermimpi sedang berada di dalam dandang air yang biasa digunakan untuk memasak. Ya, mereka berubah menjadi air. Keduanya hanya dapat melihat ke atas tutup dandang tersebut. Kemudian mereka mendengar suara motor yang tentu itu adalah suara motor Honda Karisma milik Sidney. "Mampir mas, sini masuk. Dari tadi banyak pemudik macam kalian yang istirahat dan isi bensin di sini. Kalian mau pesan apa?" sambut si nenek. "Oh iya nek, motor kami habis bensin. Ditambah di jalan raya tidak menemukan SPBU. Ternyata dapatnya di sini. Kami pesan mie rebus, teh manis hangat, sama kopi hitam nek," balas Sidney seraya membuka sarung tangannya. Pada mimpi itu, Gondrong dan Sidney kini sama-sama tersadar. Mereka mendengar percakapan yang sama dan sudah barang tentu itu adalah suara mereka saat awal sampai ke warung tersebut. Saat itu pula, mereka mendengar obrolan penjaga warung yang sebelumnya tidak diketahui. "Pak, itu yang di luar sepertinya bisa deh kalau jadi mangsa kita," kata si nenek. "Ibu yakin mereka sepertinya orang baik-baik," balas kakek. "Ngawur toh sampean pak, lihat saja itu penampilannya. Wis pasti anak kota yang sehari-hari tidak jauh dari mabuk dan judi," ujar nenek berupaya meyakinkan. Nenek itu kembali melanjutkan, "Sudah pak, mumpung ada, jangan disia-siakan biar kita bisa cepat melunasi hutang-hutang kita." "Ya sudah, aku ikut sama ibu," jawab kakek yang mulai luluh. Kemudian si kakek mulai memasukkan bubuk kristal bening yang belakangan diketahui sebagai amonium nitrat ke dalam dandang itu, yang notabene ada Robi dan Sidney di dalamnya. Dikarenakan amonium nitrat dapat larut, jika dicampur dengan air maka bubuk tersebut menjadi tidak terlihat saat disajikan ke teh manis hangat yang dipesan. Akhirnya si kakek menyerok permukaan air bagian atas untuk selanjutnya dituangkan ke dalam 2 gelas teh manis hangat. Saat si kakek hendak menutup dandangnya, ia ternyata sempat menengok ke dalam air, menatap 2 pemuda itu dan berkata, "Kalian sudah tahu ya?" ujar si kakek sambil tersenyum. Dandang itu kemudian ditutup dan semuanya menjadi gelap. Mereka berdua akhirnya bangun berbarengan, kaget dan saling menatap satu sama lain. Ternyata di depannya kini sudah ada penjaga warung itu dengan ramah memberi mie dan teh manis hangat yang dipesan. Keduanya kembali saling bertatapan. Akan tetapi karena mereka kira itu cuma mimpi dan karena rasa lapar mulai datang, mereka langsung mulai memakan mie tersebut.
Sementara itu, kedua penjaga warung tersebut kembali ke dalam. Mie tersebut habis dilahap dalam 5 menit. Tentunya karena kopi telah habis duluan, mereka harus meminum teh manis hangat. Disitulah mereka berdua kembali terdiam, lalu mulai sedikit berdebat. Keduanya berkesimpulan untuk mencari air botolan yang mungkin ada di etalase. Sayangnya, upaya itu tidak dapat membuahkan hasil. Akhirnya, mereka mencoba memanggil si nenek. "Bu, maaf, boleh minta air bening saja?" ujar Zidni. "Mas, maaf, bukan ibu pelit sama air. Air yang ibu kasih itu yang terakhir. Si bapak baru mau masak di dalam," ujar si nenek yang tentunya sedang berbohong. "Oh, ya sudah, tidak apa-apa Bu," jawab Zidni sambil kembali ke depan. "Aduh, bagaimana ini Ndrong? Airnya habis. Ini ada kopi kita tapi tinggal ampasnya saja," kata Zidni. "Kita tahan kali ya, bayar, terus cabut cari warung di depan." Zidni kembali berbicara. "Kan kamu tahu, kita sampai ke sini saja karena cuma ini saja warungnya," jawab Gondrong dengan tenang. "Terus bagaimana?" Zidni kembali panik. "Ya sudah, tidak gimana-gimana, tidak ada cara lain. Kita kudu minum ini. Kalau nanti takdir harus sama dengan yang ada di mimpi kita. Yang kita tahu itu bubuk nitrat, ya jelas kita mati. Tapi minimal kalau kita mati bukan karena hati, pikiran, sama tindakan kita yang jahat," ujar Gondrong. "Ya sudah, kamu duluan saja." Zidni masih sangsi. Gondrong benar-benar menghabiskan teh manis hangatnya dalam sekali tenggak. Zidni diam, menunggu barang semenit. Akhirnya dirinya ikutan minum. Lalu keduanya kembali terdiam hampir 15 menit lamanya. Tidak lama, kedua penjaga warung tersebut keluar. Mereka kaget bukan kepalang, karena dua pemuda itu masih belum juga mati. Si Gondrong berdiri, memberi uang seharga yang dipesan lalu berkata, "Ini tolong diisikan bensin 2 liter, kembaliannya ambil saja Bu." Kini giliran kedua penjaga warung itu saling menatap satu sama lain. Saat si nenek hendak buka mulut untuk berbicara, Gondrong kembali berbicara. "Kalian sudah tahu ya?" ujar Gondrong sambil tersenyum. Nenek itu kemudian tertunduk dan segera mengisi bensin motor mereka. Setelah diisi tanpa berbicara apapun, Robi dan Zidni langsung tancap gas untuk kembali ke jalan raya. Penjaga warung tersebut memperhatikan untuk memastikan pengunjungnya itu tidak terlihat lagi dari kejauhan. Si nenek dengan panik bertanya kepada si kakek, "Pak, ini bagaimana toh? Mereka kok tidak mati?" "Aku tidak mengerti Bu. Kamu juga kan tahu, aku sudah memasukkan bubuknya ke dandang," kata si kakek. Saat mereka balik badan untuk masuk ke dalam, keduanya terperanjat karena melihat sesuatu yang tidak pernah mereka sangka. Iya, pemilik warung ini melihat dua pemuda itu sedang duduk di depan mereka menghabiskan teh manis hangatnya. Seketika penglihatan kakek dan nenek ini pun gelap. Saat tersadar, penjaga warung itu kini ada di dalam dandang air, posisi yang sama dengan yang ada di mimpi dua pemuda tadi. Dari dalam dandang air itu, mereka melihat ada yang sedang membuka tutup dandangnya. Di situ, mereka melihat si gondrong yang selanjutnya berbicara. "Sungguh Pak, Bu, tidak ada satu jenis niat buruk sekalipun di dunia ini yang dapat mencelakai orang-orang yang menjaga sholatnya. Aku adalah penjaga dari kedua pemuda itu, pemuda yang selalu dikucilkan, dipandang serta diperlakukan rendah,
bahkan oleh 2 orang pemilik warung yang melakukan praktek pemujaan seperti kalian. Jika kalian hendak menjadikan mereka sebagai tumbal, maka kalian salah sasaran. Mereka akan selalu terlindung dari segala kejahatan, termasuk kejahatan di malam hari. Sampai jumpa di neraka, ucap Gondrong yang langsung menutup dandang itu lalu menyalakan kompor di bawah dandangnya. Sementara itu, Gondrong dan Sydney telah masuk kembali ke jalan raya dan melanjutkan perjalanan mudik mereka setelah singgah untuk sementara. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Quran, Surat Al-Falaq 1-3. Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada, salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Penjual Bakso. Buat kalian yang sudah penasaran dengan pengalaman horor seorang penjual bakso keliling, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Embun malam menyelimuti desa Sukamaju. Udara dingin menusuk tulang menembus jaket lusuh Muji. Lampu jalanan yang remang-remang seakan enggan menebarkan sinarnya, membuat bayangan pohon-pohon tua di pinggir jalan menari-nari mengerikan. Jam di pergelangan tangan Muji menunjukkan pukul 10 malam, waktu yang sebenarnya tidak biasa lagi baginya. Sepi. Ya, malam itu desa Sukamaju luar biasa sepi. Biasanya aroma masakan dari rumah warga masih tercium samar-samar. Anak-anak kecil masih asik bermain kejar-kejaran, dan suara obrolan warga yang berkumpul di pos ronda masih terdengar sayup-sayup. Namun, malam itu hening yang mencekam seolah menggantung di udara. Muji mendorong gerobak baksonya dengan langkah gontai. Lelah, tubuhnya terasa berat setelah seharian berkeliling desa menjajakan bakso andalannya. Pikirannya berkecamuk memikirkan omset yang tidak seberapa besar hari ini. Kepala rumah tangga mana yang mau membeli bakso di malam yang begini sunyi? Sesampainya di ujung desa, tempat yang biasanya dia singgahi untuk istirahat sejenak sebelum pulang, Muji merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Bulu kuduknya berdiri. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri memastikan tidak ada sesuatu yang aneh. Hanya ada rumah tua berpagar tinggi yang berdiri angkuh di sebelah kiri jalan. Rumah itu sudah lama kosong, tidak berpenghuni. Jendela-jendelanya tertutup rapat dipenuhi debu dan lumut. Rumor yang beredar di desa menyebutkan bahwa rumah itu angker dihuni oleh arwah gentayangan. Muji bergidik. Dia tidak suka berada dekat rumah itu, apalagi di malam yang sunyi seperti ini. Namun, saat dia hendak memutar balik gerobaknya untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara seruan dari balik pagar rumah tua itu. Suara itu, suara laki-laki separuh baya, memanggil namanya dengan nada pelan namun menusuk jiwa. "Muji, bakso pedasnya." Suara itu serak dan bergetar,
seolah berasal dari dalam sumur yang dalam. Muji terpaku, jantungnya berdetak kencang. Tidak ada seorang pun yang pernah berani mendekat rumah tua itu, apalagi malam-malam. Tapi suara itu nyata memanggil namanya. Rasa penasaran bercampur takut berkecamuk di dalam dadanya. Dia melirik ke gerobak baksonya, lalu ke rumah tua itu bergantian. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, berharap ada orang lain yang mungkin mendengar suara itu. Namun, tidak ada siapapun, hanya kesunyian malam yang semakin mencekam. Ingin kabur, tapi rasa penasaran dan dorongan naluri bisnis, bagaimanapun, pelanggan adalah raja, membuat Muji memberanikan diri. Dia mendekati pagar rumah tua itu perlahan-lahan. Degup jantungnya nyaris memecahkan gendang telinganya. Siapa itu? Tanya Muji dengan suara bergetar. Muji melangkah dengan ragu-ragu mendekati pagar rumah tua itu. Suara yang memanggilnya tadi terhenti, digantikan oleh keheningan yang semakin mencekam. Dia mengintip ke balik pagar besi yang sudah berkarat dan berlumut. Di baliknya hanya terlihat halaman rumah yang dipenuhi rumput liar dan semak belukar yang tumbuh tidak terurus. Dengan nafas yang tertahan, Muji memberanikan diri untuk memanggil lagi. "Ada orang di sana?" Suara itu kembali terdengar dan kali ini lebih jelas. "Masuklah, nak. Aku ingin membeli bakso pedasmu." Muji ragu-ragu. Naluri waspadanya berteriak kencang, menyuruhnya untuk pergi menjauh dari rumah tua ini. Tapi entah kenapa, ada rasa penasaran yang tidak tertahankan. Dia ingin mengetahui siapa yang berani berada di tempat angker ini, apalagi malam-malam. Akhirnya, dengan langkah gontai dan perasaan takut yang bercampur aduk, Muji mendorong gerobak baksonya mendekati pintu pagar yang berderit saat dibuka. Di dalam halaman, suasana semakin remang-remang. Hanya cahaya redup dari lampu jalanan yang samar-samar menembus dedaunan pepohonan yang rimbun. "Di sini, nak," kata suara itu lagi, berasal dari arah teras rumah tua. Muji mendorong gerobak baksonya lebih dekat lagi. Sosok laki-laki separuh baya, kurus kering, dengan wajah pucat pasi berdiri di teras rumah. Matanya yang cekung menatap Muji dengan intensitas yang membuat bulu kuduk Muji berdiri. Pria itu mengenakan baju koko lusuh dan kain sarung yang kotor. Penampilannya seram, persis seperti hantu-hantu yang biasa diceritakan oleh orang tua di desa. "Mau beli bakso pedas ya, Pak?" tanya Muji dengan suara bergetar. Laki-laki itu mengangguk. "Iya, nak. Aku dengar bakso kamu yang paling pedas sedesa Sukamaju. Benarkah?" Muji sedikit lega. "Alhamdulillah, biasanya orang senang dengan rasa pedasnya," jawabnya sedikit lebih percaya diri. "Tolong, buatkan aku 3 mangkok bakso yang paling pedas ya, nak," pinta laki-laki itu. Muji mulai menyiapkan pesanannya dengan cekatan. Dia menuangkan kuah kaldu yang sudah mendidih ke dalam mangkok, lalu memasukkan isian bakso sapi, toge, mie kuning, dan pangsit. Tidak lupa, dia menambahkan sambal ekstra pedas sesuai permintaan. Lampu petromak yang biasa digunakan Muji untuk menerangi gerobaknya agak redup karena minyaknya hampir habis. Cahaya remang-remang itu semakin menambah suasana mencekam di halaman rumah tua. Tangan Muji bergetar sedikit saat menuangkan sambal ke dalam mangkok. Dia berusaha untuk fokus pada pekerjaannya, mengalihkan perhatiannya dari sosok pembeli yang aneh ini. Setelah beberapa menit, 3 mangkok bakso pedas pun siap disajikan. Aroma gurih kuah kaldu bercampur dengan wangi harum bawang goreng dan aroma menyengat dari sambal memenuhi udara malam.
Muji membawa ketiga mangkok bakso itu ke teras rumah tua. Laki-laki separuh baya itu menatap mangkok bakso di hadapannya dengan sorot mata yang berbinar. "Wah, baunya luar biasa," ujarnya pelan. Dia mengambil sumpit dan sendok stainless yang disodorkan oleh Muji, lalu mulai mencicipi bakso. Sesuap demi sesuap masuk ke dalam mulutnya. Wajahnya yang tadinya pucat pasi itu perlahan berubah. Bibirnya memerah, urat-urat di dahinya menegang, dan nafasnya terlihat memburu. Namun, alih-alih terlihat kesakitan, laki-laki itu justru menunjukkan ekspresi yang aneh. Matanya terpejam, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia mengeluarkan suara desahan nikmat. "Enak sekali," serunya, sambil terus melahap bakso dengan lahap. "Rasanya luar biasa, pedasnya luar biasa. Aku belum pernah merasakan bakso seenak ini." Muji melongo melihat reaksi pembeli misterius itu. Biasanya, orang yang memakan bakso super pedasnya akan kepedasan dan kewalahan. Mereka akan berkeringat, menggap-menggap, dan bahkan ada yang sampai menangis. Tapi laki-laki ini justru terlihat seperti sedang menikmati makanan terenak di dunia. "Mau tambah lagi, Nak?" pinta laki-laki itu. Suaranya sedikit tersendat karena kepedasan, namun dengan nada penuh semangat. "Tolong, buatkan aku satu mangkok lagi." Muji semakin terperangah. Muji masih terpaku melihat reaksi tidak biasa dari pembeli misterius itu. Rasa penasaran bercampur takut semakin berkecamuk di dalam dadanya. Biasanya, orang yang memakan bakso super pedas buatannya akan kewalahan dan bereaksi berlebihan. Tapi, laki-laki separuh baya ini justru seperti orang kesetanan, melahap bakso dengan lahap dan meminta tambah. Sejenak, Muji mempertimbangkan permintaan tersebut. Kepalanya terbayang omset yang akan bertambah malam itu. Namun, bayangan wajah pucat pasi dan sorot mata kosong pembeli misterius itu juga terlintas di benaknya. "Bapak, yakin?" tanya Muji akhirnya. Suaranya bergetar. "Bakso saya ini sangat pedas lho, Pak." Laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Tawanya kering dan parau menggema di halaman rumah tua yang sunyi. "Nak, belum pedas namanya kalau belum membuatku berkeringat dan berteriak kepanasan," ucapnya. Matanya berbinar-binar. "Cepatlah, buatkan satu mangkok lagi." Tidak kuasa menolak godaan uang, Muji pun kembali sibuk menyiapkan pesanan. Dia menuangkan kuah kaldu ke dalam mangkok, lalu memasukkan isian bakso dan bahan pelengkap lainnya. Dengan tangan sedikit gemetar, dia menambahkan sambal ekstra pedas melebihi takaran normalnya. Pikirannya kacau. Ada ketakutan yang semakin membayangi. Namun bayangan uang yang akan didapatnya malam itu seakan membiusnya untuk mengabaikan firasat buruknya. Setelah beberapa menit, mangkok keempat berisi bakso super pedas pun siap disajikan. Muji membawanya ke teras rumah meletakkan di hadapan pembeli misterius. Laki-laki itu langsung melahap bakso tersebut dengan beringas. Wajahnya memerah, urat-urat di lehernya menegang dan matanya melotot menahan rasa pedas yang luar biasa. Namun, dia tidak berhenti makan. Dia terus melahap bakso hingga tandas tidak tersisa. Muji memperhatikannya dengan nafas tertahan. Rasa takutnya kian memuncak. Dia baru menyadari kebodohannya. Uang memang menggiurkan, tapi sekarang dia berada di tempat angker, di tengah malam bersama pembeli yang sangat aneh. "Enak sekali," erang laki-laki itu. Suaranya serak karena menahan kepedasan. "Benar-benar luar biasa." Dia menyandarkan dirinya ke tiang teras terengah-engah. Muji datang memberanikan diri untuk berkata, "Semuanya jadi 20.000, Pak."
Laki-laki itu merogoh sakunya. Wajahnya mulai terlihat panik. Dia mengaduk-aduk saku baju kokonya yang lusuh, lalu membalikkan saku celana sarungnya yang kotor. Namun, tidak ada yang ditemukannya. Aduh nak, gumamnya. Suaranya bergetar. Aku lupa membawa uang. Muji langsung merasa kesal. Rasa lelah dan takut yang selama ini dipendamnya meledak seketika. Kalau tidak punya uang jangan beli pak, bentaknya. Saya sudah buang-buang tenaga dan bahan untuk membuat bakso ini. Laki-laki itu tertunduk. Maafkan aku nak, ucapnya lirih. Aku memang tidak membawa uang. Sebuah senyuman yang mengerikan tiba-tiba terkembang di wajah pucat pasinya. Senyum itu dingin dan penuh niat jahat. Muji merinding sekujur tubuhnya. Tapi laki-laki itu melanjutkan. Suaranya berbisik. Aku bisa membayarmu dengan hal lain. Muji terhenyak. Perasaan takutnya memuncak. Apa maksud bapak? Tanyanya dengan suara gemetar. Laki-laki itu mengangkat kepalanya perlahan-lahan. Matanya yang kosong menatap Muji dengan intensitas yang mengerikan. Bibirnya yang kering dan pecah-pecah bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang membuat darah Muji berdesir dingin. Aku bisa membayarmu dengan kepalaku. Sebelum Muji sempat bereaksi, laki-laki itu mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya. Gerakannya cepat dan lincah, lalu dengan hentakan kejam, dia memutar kepalanya sendiri hingga terlepas dari tubuhnya. Kepala berlumuran darah itu terguling jatuh di kaki Muji, mengeluarkan suara dentingan saat membentur lantai keramik yang dingin. Jeritan Muji yang histeris menggema memecah keheningan malam. Dia terhuyung mundur, menjatuhkan gerobak baksonya ke tanah. Kepalanya berputar, penglihatannya kabur, dan rasa takut yang luar biasa mencengkram seluruh tubuhnya. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Pembeli misterius itu, laki-laki separuh baya yang aneh, telah memenggal kepalanya sendiri dan menawarkannya sebagai pembayaran. Muji berteriak sekuat tenaga, berharap ada yang mendengarnya. Namun hanya suara angin malam yang berdesir di antara dedaunan dan suara hewan nokturnal yang terdengar di kejauhan. Dia terjebak di tempat angker itu, dikelilingi oleh kegelapan dan rasa takut yang tidak terkira. Dia mencoba bangkit dari tanah, namun kakinya terasa lemas. Pandangannya tertuju pada kepala berlumuran darah yang tergeletak di kakinya. Matanya yang kosong menatapnya dengan tatapan dingin dan menusuk. Muji merasa seperti terhipnotis, tidak mampu mengalihkan pandangannya dari kepala itu. Pikirannya kacau. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa takut, panik, dan kebingungan bercampur aduk di dalam benaknya. Dia ingin lari, ingin menjauh dari tempat mengerikan itu, namun kakinya tidak mampu bergerak. Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Senyum Horor di Jalan Tol. Buat kalian semua yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Mentari pagi menyinari jalan tol yang padat.
memantulkan cahaya ke kaca depan mobil minibus putih yang melaju dengan kecepatan sedang. Di dalam mobil, seorang karyawan swasta dengan rambut panjang tergerai duduk di kursi penumpang depan. Matanya berbinar-binar, menatap pemandangan di luar jendela. Di belakangnya, Maya, sahabat karibnya sejak kuliah, bersenandung kecil mengikuti irama lagu yang diputar di radio mobil. Rini, Doni, dan Andi, 3 rekan kerja lainnya, duduk di kursi belakang, asik mengobrol dan bercanda. Mereka semua adalah bagian dari tim pemasaran di perusahaan tempat mereka bekerja. Hari ini, mereka mendapatkan kesempatan langka untuk pergi bersama dalam acara gathering kantor yang diadakan di kota sebelah. Wah, sudah tidak sabar ini nyampe hotel. Katanya fasilitasnya lengkap sekali, seru Rini sambil membayangkan kolam renang dan spa yang menunggunya. Iya, apalagi makanannya. Dengar-dengar ada buffet seafood all you can eat-nya loh, timpal Doni dengan mata berbinar. Jangan lupa sesi karaoke nanti malam ya guys. Kita harus tunjukkan bakat terpendam kita, tambah Andi sambil tertawa. Sari tersenyum mendengar obrolan teman-temannya. Ia merasa bersyukur memiliki teman-teman kerja yang begitu menyenangkan. Perjalanan yang seharusnya melelahkan menjadi terasa menyenangkan berkat kehadiran mereka. Obrolan mereka terus berlanjut, diselingi dengan tawa dan canda. Tidak terasa, mereka telah menempuh perjalanan selama 2 jam. Di kejauhan, terlihat gedung-gedung pencakar langit kota tujuan mereka. Sari dan teman-temannya semakin bersemangat, membayangkan pengalaman seru yang akan mereka dapatkan di kota sebelah. Tidak terasa, mereka telah sampai di kota tujuan dan menikmati acara gathering dengan penuh sukacita. Tibalah di hari kepulangan. Malam mulai menyelimuti jalan tol ketika rombongan Sari memulai perjalanan pulang. Kelelahan setelah seharian beraktivitas di kota sebelah membuat suasana di dalam mobil lebih tenang. Maya menyandarkan kepalanya di jendela. Matanya terpejam sementara Rini dan Doni tertidur pulas di kursi belakang. Andi yang duduk di kursi kemudi sesekali melirik ke arah Sari yang duduk di sampingnya. Sari terlihat gelisah. Pandangannya kosong menerawang keluar jendela. Andi tahu bahwa Sari memiliki firasat buruk tentang perjalanan pulang ini. Tiba-tiba, mesin mobil mati mendadak. Mobil yang tadinya melaju dengan lancar kini terhenti di tengah jalan tol yang sepi. Andi mencoba menyalakan mesin beberapa kali, namun tidak berhasil. "Kenapa ini, Di?" tanya Sari dengan nada khawatir. "Tidak tahu, Sar. Tiba-tiba mesinnya mati," jawab Andi sambil terus berusaha menyalakan mesin. Suasana di dalam mobil menjadi tegang. Maya terbangun dari tidurnya dan melihat raut wajah teman-temannya yang penuh kekhawatiran. Ia mencoba mencairkan suasana dengan melontarkan candaan, namun tidak ada yang tertawa. Rini dan Doni terbangun karena suara berisik dari mesin mobil. Mereka melihat sekeliling dengan bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. "Kita sepertinya mogok ini," kata Doni sambil menguap. "Di tengah jalan tol lagi," tambah Rini dengan nada kesal. Sari merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tidak suka dengan situasi ini. Jalan tol yang sepi dan gelap membuatnya merasa tidak nyaman. Ia melirik ke arah Maya yang duduk di sampingnya. Maya terlihat pucat dan ketakutan. "Kenapa, Mai?" tanya Sari pelan. Tidak apa-apa," jawab Maya dengan suara bergetar. Sari tidak percaya dengan jawaban Maya. Ia tahu bahwa Maya menyembunyikan sesuatu. Ia menatap Maya dengan intens, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi.
Maya tidak tahan lagi. Ia menunjuk ke arah kaca spion tengah dengan tangan gemetar. Sari mengikuti arah tunjuk Maya dan melihat bayangan wajah Maya sendiri di kaca spion. Namun, ada yang aneh dengan bayangan wajah Maya. Bayangan itu tersenyum lebar, padahal Maya sama sekali tidak merasa tersenyum. Maya menjerit histeris, air mata mengalir deras di pipinya. Teman-temannya yang lain langsung terdiam, merasakan hawa aneh yang menyelimuti mereka. Sari yang kebingungan mencoba bertanya, namun Rini dengan suara bergetar memintanya untuk diam. Jeritan Maya memecah keheningan malam yang mencekam. Rini dan Doni terlonjak kaget. Wajah mereka pucat pasi. Andi menghentikan upayanya menyalakan mesin dan menoleh ke belakang. Matanya membelalak melihat Maya yang menangis histeris. "Ada apa, Maya? Kenapa kamu berteriak?" tanya Andi dengan nada panik. Maya tidak bisa menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah kaca spion tengah dengan tangan gemetar. Sari dan teman-temannya mengikuti arah tunjuk Maya dan melihat bayangan wajah Maya yang tersenyum lebar di kaca spion. Itu senyumku," ucap Maya dengan suara terbata-bata. "Tapi aku tidak merasa tersenyum." Rini merinding mendengar ucapan Maya. Ia meraih tangan Maya dan menggenggamnya erat. "Tenang Maya, mungkin kamu hanya kecapean," hibur Rini. Namun Maya tidak bisa tenang. Ia merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Ia merasa ada kekuatan jahat yang sedang mengendalikannya. "Aku takut, Rin," isak Maya. "Aku merasa ada yang tidak beres." Rini memeluk Maya erat, mencoba menenangkannya. Doni dan Andi saling berpandangan tidak tahu harus berbuat apa. Sari hanya bisa terdiam. Pikirannya kacau balau. Di luar mobil, suasana jalan tol semakin mencekam. Angin bertiup kencang menggoyangkan pepohonan di pinggir jalan. Suara jangkrik terdengar nyaring, menambah suasana semakin seram. Tiba-tiba, lampu mobil berkedip-kedip. Semua orang di dalam mobil terkejut. Andi mencoba menyalakan lampu kembali, namun tidak berhasil. "Lampu mobilnya mati, Di?" tanya Sari dengan nada khawatir. "Iya, Sar. Aku tidak tahu kenapa," jawab Andi sambil terus berusaha menyalakan lampu. Mobil mereka kini benar-benar gelap gulita. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu jalan tol yang jauh. Suasana di dalam mobil semakin mencekam. Maya semakin ketakutan. Ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Ia memejamkan matanya rapat-rapat berharap semua ini hanya mimpi buruk. Rini terus memeluk Maya erat, mencoba memberikan kekuatan. Doni dan Andi berusaha menenangkan diri, namun rasa takut terus menghantui mereka. Sari hanya bisa berdoa dalam hati, berharap mereka bisa keluar dari situasi ini dengan selamat. Keheningan di dalam mobil yang gelap gulita terasa menyesakkan. Maya masih terisak dalam pelukan Rini, sementara Doni dan Andi berusaha keras mengabaikan rasa takut yang terus merayapi mereka. Sari dengan tangan gemetar merogoh ponselnya dan mencoba menghubungi layanan darurat. Tidak ada sinyal, desahnya putus asa. Tiba-tiba mesin mobil menyala kembali. Semua orang di dalam mobil terkesiap menatap Andi dengan penuh tanya. "Aku tidak melakukan apa-apa," ucap Andi dengan suara serak. "Mesinnya tiba-tiba menyala sendiri." Dengan perasaan campur aduk antara lega dan takut, Andi menyalakan lampu mobil. Cahaya kembali menerangi jalan tol yang sepi. Andi perlahan-lahan melajukan mobil. Matanya terus mengawasi keadaan sekitar. "Kita harus segera keluar dari sini," ucap Sari dengan nada tegas. "Iya, Sar. Aku juga merasa tidak nyaman di sini," timpal Maya.
Suaranya masih bergetar. Andi menginjak pedal gas, mobil melaju semakin cepat. Namun, beberapa ratus meter di depan, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. 3 mobil terlibat dalam kecelakaan beruntun. Lampu-lampu darurat berkedip-kedip, pecahan kaca berserakan di jalan, dan asap mengepul dari salah satu mobil yang terbakar. Andi mengerim mendadak. Mobil berhenti tepat sebelum lokasi kecelakaan. Semua orang di dalam mobil terpaku, menatap pemandangan mengerikan di depan mereka dengan ngeri. "Ya Tuhan," ucap Rini sambil menutup mulutnya dengan tangan. "Untung kita tidak sampai di sana," kata Doni dengan suara gemetar. Sari merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia tidak bisa membayangkan jika mobil mereka tidak mogok tadi. Mungkin mereka akan menjadi korban kecelakaan mengerikan itu. Andi memundurkan mobil perlahan mencari jalan putar balik. Setelah beberapa menit, mereka berhasil menemukan jalan putar balik dan kembali ke arah semula. "Kita harus segera mencari tempat aman," ucap Sari. Andi mengangguk setuju. Ia melajukan mobil dengan kecepatan sedang, matanya terus mengawasi keadaan sekitar. Setelah beberapa kilometer, mereka menemukan rest area dan memutuskan untuk berhenti di sana. Semua orang keluar dari mobil dan menghirup udara segar. Mereka masih terguncang oleh kejadian yang baru saja mereka alami. Sari dan teman-temannya duduk di bangku rest area, saling berpelukan berusaha menenangkan diri. "Aku masih tidak percaya kita selamat dari kecelakaan itu," ucap Maya dengan suara lirih. "Aku juga, Mai. Aku merasa seperti baru saja lolos dari maut," timpal Rini. "Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah melindungi kita," kata Doni. Sari mengangguk setuju. Ia merasa sangat bersyukur karena mereka semua selamat. Namun, ia juga merasa trauma dengan kejadian semalam. Ia tidak tahu apakah ia akan bisa melupakan bayangan wajah Maya yang tersenyum di kaca spion. Rest area yang biasanya ramai kini terasa sepi dan sunyi. Sari dan teman-temannya duduk di bangku kayu, saling berpelukan mencoba menghangatkan diri dari hawa dingin malam. Rasa syukur dan trauma bercampur aduk dalam diri mereka. Maya masih terisak pelan. Air matanya membasahi bahu Rini. Ia merasa sangat bersalah karena telah membuat teman-temannya ketakutan. Rini terus mengelus punggung Maya mencoba menenangkannya. "Sudahlah Maya, jangan menyalahkan dirimu sendiri," ucap Rini lembut. "Kita semua selamat, itu yang terpenting." Doni dan Andi duduk di samping Sari. Wajah mereka terlihat pucat dan lelah. Mereka masih syok dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Sari menggenggam tangan Doni dan Andi, memberikan kekuatan kepada mereka. Kita harus kuat," ucap Sari dengan suara bergetar. "Kita harus bisa melewati ini bersama-sama." Doni mengangguk pelan. Air mata mengalir di pipinya. Andi hanya bisa terdiam, pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan kecelakaan mengerikan itu. Setelah beberapa saat, Sari bangkit dari duduknya. Ia berjalan menuju mesin penjual otomatis dan membeli beberapa minuman hangat. Ia kembali ke bangku dan memberikan minuman kepada teman-temannya. "Minumlah, ini akan membuat kalian merasa lebih baik," ucap Sari sambil tersenyum tipis. Teman-temannya menerima minuman dengan ucapan terima kasih. Mereka meminumnya perlahan, merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuh mereka. Setelah merasa sedikit lebih tenang, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Andi kembali mengemudikan mobil dengan hati-hati, sementara yang lain tertidur pulas di kursi belakang. Perjalanan pulang terasa sangat panjang dan melelahkan.
Sari terus teringat bayangan wajah Maya yang tersenyum di kaca spion. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kejadian malam itu. Sesampainya di rumah, Sari langsung masuk ke kamarnya dan merebahkan diri di tempat tidur. Ia memejamkan mata, mencoba untuk tidur, namun bayangan wajah Maya terus menghantuinya. Ia merasa ada kekuatan jahat yang sedang mengincar mereka. Keesokan harinya, Sari menceritakan kejadian malam itu kepada keluarganya. Orang tua Sari terkejut dan khawatir mendengar cerita Sari. Mereka menyarankan Sari untuk pergi ke psikiater untuk mengatasi trauma yang dialaminya. Sari mengikuti saran orang tuanya. Ia pergi ke psikiater dan menceritakan semua yang ia alami. Psikiater mengatakan bahwa Sari mengalami trauma akibat kejadian malam itu. Psikiater memberikan terapi kepada Sari untuk membantunya mengatasi trauma tersebut. Setelah beberapa kali terapi, Sari mulai merasa lebih baik. Ia sudah bisa melupakan bayangan wajah Maya yang tersenyum di kaca spion. Namun, ia tetap merasa trauma dengan kejadian malam itu. Ia tidak tahu apakah ia akan bisa melupakan kejadian itu sepenuhnya. Kejadian malam itu menjadi pelajaran berharga bagi Sari dan teman-temannya. Mereka belajar untuk lebih bersyukur atas keselamatan yang diberikan dan lebih berhati-hati dalam berkendara. Mereka juga belajar untuk saling mendukung dan menguatkan dalam menghadapi cobaan hidup. Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Ambulan Mogok. Buat kalian yang sudah tidak sabar dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Langit sore itu tampak muram, diselimuti awan kelabu yang tebal. Rintik hujan mulai turun membasahi jalanan kota yang lengang. Di balik kemudi ambulan tua berwarna putih, Pak Sahid, seorang sopir mobil ambulan dan jenazah dengan pengalaman kerja 8 tahunan ini, duduk dengan tatapan kosong. Pria parubaya itu baru saja menerima tugas untuk mengantar jenazah seorang anak ke rumah duka. Pak Sahid melirik arloji di pergelangan tangannya. Jarum pendek menunjuk angka 4, sedangkan jarum panjang sudah melewati angka 12. Ia menghela nafas panjang, lalu menyalakan mesin ambulan. Suara deru mesin memecah kesunyian sore yang sendu. Di bagian belakang ambulan, terbaring jenazah seorang anak laki-laki yang masih belia. Tubuhnya yang kecil tertutup kain putih bersih, wajahnya terlihat damai dalam tidur panjangnya. Pak Sahid menelan ludah. Hatinya terasa berat. Ia sudah terbiasa dengan tugas seperti ini, tapi mengantar jenazah seorang anak selalu membuatnya merasa pilu. Ambulan mulai melaju perlahan, meninggalkan halaman rumah sakit yang sepi. Hujan semakin deras, membuat jarak pandang menjadi terbatas. Wiper bergerak tanpa henti, menyapu air hujan yang membasahi kaca depan. Jalanan kota yang biasanya ramai kini terlihat lengang. Hanya beberapa pedagang kaki lima yang masih bertahan di bawah terpal seadanya, menjajakan dagangan mereka dengan lesu. Pak Sahid
menyalakan radio, berharap alunan musik bisa mengusir kesunyian yang mencekam. Namun, suara musik dari radio tidak mampu menghilangkan perasaan gelisah yang menyelimuti Pak Syahid. Ia merasa ada yang aneh dengan suasana sore itu. Jalanan yang terlalu sepi, hujan yang tidak kunjung reda, dan jenazah anak kecil yang terbaring di belakangnya. Semuanya terasa begitu menyesakkan. Pak Syahid mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengingat-ingat kembali wajah anak laki-laki yang akan ia antar ke rumah duka. Ia tidak mengenal anak itu, tapi dari raut wajahnya yang damai, Pak Syahid bisa merasakan bahwa anak itu pastilah anak yang baik. "Semoga kamu tenang di sana, Nak," gumam Pak Syahid lirih. Ia kemudian mempercepat laju ambulan berharap bisa segera sampai di rumah duka. Hari semakin gelap dan ia tidak ingin berlama-lama di jalanan yang sepi dan sunyi. Setelah menyelesaikan tugasnya, mengantar jenazah dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang berduka, Pak Syahid kembali ke ambulannya. Langit malam telah menyelimuti kota, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar dan lampu jalan yang redup. Jalanan yang tadi ramai kini kembali sepi, menyisakan Pak Syahid sendiri dalam keheningan malam. Dengan perasaan yang masih dipenuhi kesedihan, Pak Syahid menyalakan mesin ambulan dan mulai menyusuri jalan pulang. Hujan telah reda, meninggalkan genangan air di beberapa bagian jalan. Suasana malam yang sunyi membuat Pak Syahid merasa semakin gelisah. Ia mencoba menenangkan diri dengan mendengarkan radio. Namun suara penyiar yang ceria tidak mampu mengusir bayang-bayang kesedihan yang menghantuinya. Ketika melewati jalan yang sama saat ia berangkat tadi, tiba-tiba Pak Syahid merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bulu kuduknya meremang, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Ia mempercepat laju ambulan, berharap bisa segera meninggalkan tempat itu. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara samar yang memanggil namanya. "Pak Syahid." Suara itu terdengar begitu dekat, namun samar dan tidak jelas. Pak Syahid menoleh ke kanan dan kiri mencari sumber suara. Tidak ada siapapun di sekitarnya. Ia mulai merasa takut. "Pak Syahid, dari mana?" Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan dekat. Pak Syahid merasakan hawa dingin semakin menusuk. Jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi suara itu terus terdengar, semakin jelas dan menakutkan. "Pak Syahid, jangan pergi." Suara itu terdengar seperti bisikan lirih dari belakangnya. Pak Syahid memberanikan diri untuk menoleh ke belakang, namun ia tidak melihat siapapun, karena sebelumnya jenazah anak kecil yang dia bawa baru saja dia antarkan ke keluarganya. "Pak Syahid, terima kasih sudah mengantarkan saya pulang ke rumah." Sekali lagi, bisikan lirih itu terdengar lagi. Dengan tangan gemetar, Pak Syahid menginjak pedal gas. Ia memacu ambulannya secepat mungkin meninggalkan tempat itu dengan perasaan takut yang luar biasa. Dan suara bisikan tadi pun menghilang, tidak muncul lagi. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia yakin bahwa ia baru saja mengalami sesuatu yang sangat aneh dan menakutkan. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah.
seolah-olah kejadian malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Namun, bayang-bayang bisikan misterius itu masih menghantui pikiran Pak Syahid. Ia berusaha menepis rasa takutnya dan fokus pada tugas barunya, mengantar jenazah seorang wanita tua ke sebuah desa di luar kota. Sebelum berangkat, Pak Syahid memeriksa ambulan dengan teliti. Ia memastikan mesin dalam kondisi prima, ban terisi angin dan tangki bensin penuh. Ia tidak ingin ada kendala di tengah perjalanan, apalagi mengingat pengalaman mengerikan yang baru saja dialaminya. Perjalanan dimulai dengan lancar. Pak Syahid menikmati pemandangan pedesaan yang indah, berusaha melupakan kejadian malam sebelumnya. Namun, ketika memasuki jalan yang berkelok-kelok dan menanjak, mesin ambulan tiba-tiba mati. Pak Syahid mencoba menyalakan mesin lagi, tapi tidak berhasil. Ia memeriksa indikator bensin, masih menunjukkan penuh. Ia bingung dan mulai panik. Ia turun dari ambulan, membuka kap mesin dan mencoba memeriksa bagian-bagian mesin yang mungkin bermasalah. Namun, ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Dengan perasaan putus asa, Pak Syahid kembali ke dalam ambulan dan mencoba menyalakan mesin lagi. Ajaibnya, mesin menyala. Pak Syahid merasa lega, tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa kilometer kemudian, mesin mati lagi. Kali ini, Pak Syahid benar-benar kebingungan. Ia sudah memeriksa semua yang bisa ia periksa, tapi tidak menemukan penyebab masalahnya. Ia memutuskan untuk menepi dan mencari bantuan. Untungnya, tidak jauh dari situ ada sebuah warung kecil. Pak Syahid pun bertanya apakah ada montir bengkel terdekat, dan ternyata ada. Setelah pemilik warung menuliskan sebuah nomor telepon di secari kertas, Pak Syahid segera menggunakan HP-nya untuk segera menghubungi nomor montir tersebut. Dan sambil menunggu montir datang, Pak Syahid menceritakan kejadian aneh yang dialaminya pada pemilik warung. "Mungkin ada makhluk halus yang mengganggu, Pak," kata pemilik warung dengan nada serius. "Jalan ini memang terkenal angker. Banyak yang mengalami kejadian aneh di sini." Pak Syahid merinding mendengar cerita dari pemilik warung. Ia mulai menyesal tidak mendengarkan kata hatinya yang sejak awal sudah merasa tidak nyaman dengan tugas ini. Ketika montir datang, ia memeriksa mesin ambulan dengan teliti. Namun, ia tidak menemukan kerusakan apapun. Ia menyarankan Pak Syahid untuk mengisi bensin karena menurutnya mesin mati karena kehabisan bahan bakar. Pak Syahid merasa bingung. Ia yakin tangki bensin masih penuh saat berangkat. Tapi demi kelancaran perjalanan, ia mengikuti saran montir dan mengisi bensin yang kebetulan dijual juga di warung kecil itu. Setelah tangki terisi penuh, mesin ambulan menyala kembali. Pak Syahid merasa lega, tapi ia masih dihantui rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Perjalanan berlanjut, membawa Pak Syahid semakin jauh ke dalam wilayah pedesaan. Jalanan semakin sempit dan berliku dengan pepohonan rimbun di kedua sisinya. Hari mulai gelap dan kabut tipis mulai turun menyelimuti jalanan. Tiba-tiba, lampu depan ambulan padam. Pak Syahid terkejut dan langsung menginjak rem. Ia mencoba menyalakan lampu lagi, tapi tidak berhasil. Ia memeriksa saklar lampu, kabel-kabel, dan sekring, tapi semuanya tampak normal. Pak Syahid merasa panik. Ia tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam gelap gulita seperti ini. Ia terjebak di tengah hutan, jauh dari pemukiman penduduk. Ia mencoba menyalakan lampu hazard, berharap ada kendaraan lain yang lewat dan bisa membantunya.
Namun setelah menunggu beberapa saat, tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Pak Syahid mulai putus asa. Ia merasa seperti sedang diuji oleh kekuatan gaib. Ia teringat kejadian-kejadian aneh yang dialaminya sebelumnya. Mulai dari bisikan misterius hingga mobil mogok yang tiba-tiba kehabisan bensin. Apakah ini semua ada hubungannya dengan jenazah yang aku antar? Gumam Pak Syahid dalam hati. Ia memutuskan untuk turun dari ambulan dan mencari bantuan. Bermodalkan lampu senter dari HP-nya, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap, berharap menemukan rumah penduduk atau setidaknya sinyal telepon. Namun, setelah berjalan cukup jauh, ia tidak menemukan apapun. Hanya kegelapan dan suara-suara binatang malam yang membuatnya semakin takut. Pak Syahid kembali ke ambulan dengan perasaan putus asa. Ia duduk di kursi kemudi, memejamkan mata, dan berdoa memohon pertolongan. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di jendela. Pak Syahid membuka mata dan melihat seorang kakek tua berdiri di samping ambulan. Kakek itu mengenakan pakaian tradisional Jawa dan membawa sebuah lentera minyak. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanya kakek itu dengan ramah. Pak Syahid terkejut melihat kakek tua itu muncul tiba-tiba di tengah hutan yang gelap. Ia merasa seperti melihat secercah harapan di tengah keputusasaan. Dengan cepat, ia membuka jendela ambulan dan menjelaskan masalahnya pada kakek tersebut. "Lampu depan ambulan saya tiba-tiba mati, Kek. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam gelap seperti ini," keluh Pak Syahid. Kakek itu mengangguk-angguk, lalu mendekati bagian depan ambulan. Ia mengamati lampu depan dengan seksama lalu mengeluarkan sebuah obeng kecil dari saku bajunya. Dengan terampil, ia membuka kap mesin dan mulai memeriksa kabel-kabel dan sekring. Pak Syahid memperhatikan kakek itu dengan penuh rasa kagum. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang mekanik di tengah hutan seperti ini. Apalagi kakek itu terlihat sangat tua dan lemah, tapi ia bekerja dengan cekatan dan penuh semangat. Setelah beberapa saat, kakek itu menutup kap mesin dan tersenyum. "Sudah selesai, Nak. Coba nyalakan lampunya," katanya. Pak Syahid menyalakan mesin ambulan dan lampu depan pun menyala terang. Ia merasa lega dan berterima kasih pada kakek tua itu. "Terima kasih banyak, Kek. Bapak sudah menyelamatkan saya," ucap Pak Syahid dengan tulus. "Sama-sama, Nak. Lain kali hati-hati ya kalau melewati jalan ini. Tempat ini memang terkenal angker," kata kakek itu sambil tersenyum. Pak Syahid mengangguk, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Ia ingin memberikan uang itu sebagai tanda terima kasih pada kakek tua itu. Namun, kakek itu menolak dengan halus. "Tidak usah, Nak. Saya ikhlas membantu. Anggap saja ini amal ibadah saya," kata kakek itu. Pak Syahid merasa terharu mendengar kata-kata kakek itu. Ia merasa beruntung bisa bertemu dengan orang yang begitu baik dan tulus di tengah situasi yang sulit seperti ini. Setelah berpamitan dengan kakek tua itu, Pak Syahid melanjutkan perjalanan. Ia merasa lebih tenang dan yakin setelah bertemu dengan kakek itu. Ia merasa bahwa kakek itu bukan hanya seorang mekanik biasa, tapi juga seorang penolong yang dikirim Tuhan untuk membantunya. Perjalanan selanjutnya berjalan lancar. Pak Syahid berhasil mengantarkan jenazah wanita tua itu ke tempat tujuan dengan selamat. Setelah itu, ia kembali ke kota dengan perasaan lega dan bersyukur. Kejadian-kejadian aneh yang dialaminya
selama perjalanan itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi Pak Sahid. Ia merasa bahwa ada kekuatan lain yang ikut campur dalam perjalanannya, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sejak saat itu, Pak Sahid selalu berhati-hati dan waspada setiap kali bertugas mengantar jenazah. Ia juga selalu mengajak teman jika harus melakukan perjalanan jauh, terutama ke daerah-daerah yang terkenal angker. Ia tidak ingin mengalami kejadian serupa lagi. Meskipun demikian, Pak Sahid tidak pernah melupakan pengalamannya bertemu dengan kakek tua di tengah hutan. Kakek itu telah memberinya pelajaran berharga tentang kebaikan dan ketulusan.